Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosa Febri Nursman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Mari kita simak video berikut ini. Ekonomi Pembangunan. Adapun sebuah pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama adalah definisi pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah ciri-ciri umum negara yang sedang berkembang. Ketiga, teori-teori pembangunan ekonomi. Keempat, unsur-unsur pembangunan ekonomi. Kelima, tahap-tahap perkembangan ekonomi. Keenam, tipe-tipe perkembangan ekonomi. 7. Syarat-syarat umum perkembangan ekonomi. 8. Kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. 9. Masalah-masalah pembangunan ekonomi. 10. Industri, substitusi impor. Lalu ke-11, kebijakan ekonomi dalam negeri, dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi luar negeri. Pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Todaro, pada tahun 1997, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara berkembang. Menurut Revita Yuni dan kawan-kawan pada jurnal yang berjudul Strategi Indonesia Menuju Negara Maju, halaman 37 tahun 2019, ciri-ciri negara berkembang terbagi menjadi 6. Yang pertama, tingkat pendidikan masih rendah. Kedua, tingkat penghasilan masih rendah atau pendapatan per kapita yang masih rendah. Yang ketiga adalah tingkat kesehatan yang masih rendah. Yang keempat, sistem perekonomiannya masih bergantung dari luar atau perekonomian yang tradisional. Yang kelima adalah angka pengangguran yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kesempatan kerja yang minim. Teori-teori pembangunan ekonomi. Pada teori-teori pembangunan ekonomi ada 4 mazhab yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mazhab klasik. Pada mazhab klasik ada tokoh Adam Smith yang menunjukkan pentingnya faktor pembagian tenaga kerja. Lalu ada David Ricardo menunjukkan faktor pentingnya tanah pada suatu perekonomian. Nah, yang selanjutnya adalah Thomas Robert Malthus yang menunjukkan pentingnya faktor pertambahan jumlah penduduk. Mazhab historismus yang berpendapat setiap kebijakan ekonomi harus dibuat dari keadaan yang nyata. Adapun tokoh-tokohnya adalah Friedrich, Karl Popper, Walt Whitman, Bruno Hildebrand. Lalu selanjutnya adalah Karl Marx. Pada teori Karl Marx menyatakan pentingnya nilai lebih atau surplus value untuk perkembangan ekonomi. Selanjutnya, teori Schumpeter yang berpendapat bahwa sistem kapitalis terbalik, namun akan mengalami suatu kemerdekaan atau stagnan. Unsur-unsur perkembangan ekonomi. Menurut Review of Economy Indonesia pada artikelnya pada tahun 2018, unsur-unsur perkembangan ekonomi diantaranya yang pertama adalah penduduk dan tenaga kerja. Faktor penduduk mempengaruhi arah perkembangan suatu negara di masa yang mendatang, karena pendapatan yang rendah juga pasti mempengaruhi perkembangan negara. Yang kedua adalah kapital sosial. Semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menambah output suatu negara. Sebagai pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik, perbaikan pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Kaitannya dengan kekayaan suatu negara. Dan yang terakhir adalah teknologi dan fungsi wira swasta. Adanya teknologi dan negara swasta akan menunjang kemajuan suatu negara. Tahap-tahap perkembangan ekonomi. Teori Rostow didasari pada pengalaman empiris pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di negara-negara Eropa mulai dari abad pertengahan hingga abad modern, maka Rostow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap-tahap evolusi dari suatu pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap perekonomian tradisional, tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, tahap konsumsi massa tinggi dalam Mudrajat Kuncoro tahun 2001. Tipe-tipe perkembangan ekonomi.
Menurut Adi Kurnianto pada artikelnya berjudul Tipe-tipe Perkembangan Ekonomi tahun 2014, tipe perkembangan ekonomi Indonesia adalah sistem dualisme, yaitu perbedaan antara bangsa kaya dan miskin atau perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Konsep dualisme mempunyai 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, 2 keadaan bersifat superior dan keadaan bersifat inferior yang biasa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. 2 kenyataan hidup berdampingannya 2 keadaan yang berbeda bersifat kronis dan bukan tradisional. 3 derajat superioritas dan inferioritas tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat. 4 keterkaitan antar unsur berpengaruh kecil. Syarat-syarat perkembangan ekonomi. Syarat-syarat yang harus diperlukan agar perkembangan dapat berjalan seperti mereka yang harapkan, menurut Baldwin dan Meyer dalam artikel Adi tahun 2014, ada 6, yaitu kekuatan dari dalam atau indigenous forces untuk berkembang. Kekuatan yang ada pada masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Lalu mobilitas faktor-faktor produksi, akumulasi kapital, kaitannya dengan kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan produktif. Lalu kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kaitannya adalah arah investasi yang menentukan arah tujuan perkembangan ekonomi. Penyerapan kapital dan stabilitas. Kapasitas ini ditentukan oleh yang pertama, satu pihak ditentukan oleh faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital. Kedua, di lain pihak oleh syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Lalu yang terakhir, nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, dan metode-metode produksi baru yang menyebabkan adanya pengaruh pada perkembangan ekonomi. Kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi menurut Budi Kurniawan tahun 2013 sebagai berikut. Dualisme ekonomi, iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, produktivitas yang rendah, jumlah kapital yang sedikit, ketidaksempurnaan pasar, kesenjangan perkembangan, pengangguran, distribusi pendapatan, tekanan penduduk, tanah dan penggunaannya, perkembangan masyarakat desa. Masalah pembangunan ekonomi. Masalah pembangunan ekonomi. Menurut Pratama Diki pada artikelnya berjudul Masalah Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang pada tahun 2020 dikutip di kompas.com, jadi masalah pembangunan ekonomi terbagi di negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang umum dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan. Sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Substitusi impor. Dikutip dari cerdasco.com pada artikelnya yang berjudul Substitusi Impor tahun 2019, impor substitution atau substitusi impor adalah strategi pengembangan yang menekankan penggantian impor dengan produksi dalam negeri. Substitusi impor adalah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah mendorong produksi dalam negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor. Keuntungannya adalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan impor, dan penghematan dalam mata uang asing sehingga mengurangi tekanan pada neraca pembayaran. Kebijakan dalam negeri. Kebijakan ekonomi dalam negeri menurut Arina Septian pada artikelnya berjudul Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri tahun 2014 terbagi menjadi 2, kebijakan harga dan peranan pemerintah. Di sini kaitannya adalah dengan fungsi stabilitas, alokasi, dan distribusi. Lalu selanjutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pengendalian melalui uang yang beredar di Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah. Kebijakan luar negeri. Kebijakan ekonomi luar negeri menurut Winarsi Magdalena pada jurnal yang berjudul Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional
tantangan di era globalisasi di halaman 11-12. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas yang pertama adalah kebijakan promosi ekspor, bertujuan untuk menambah devisa dan meningkatkan daya saing kompetitivitas pelaku ekonomi. Lalu yang kedua adalah kebijakan substitusi impor. Untuk memproduksi barang-barang yang diimpor, tujuannya adalah untuk menghemat devisa. Lalu yang ketiga adalah kebijakan proteksi industri. Tujuannya adalah untuk melindungi industri yang baru saja berkembang. Baiklah, ya sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.